Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Ini juga sering nih, Bapak-bapak, kalau di kerja ya biasanya, Pak ya. Ini kalau ada tender pertama, ini kita dapat gede nih, profitnya gede. Perusahaan itu bisa untung mungkin berapa puluh M gitu ya. Tapi yang satunya, wah paling keuntungannya 1-2 M nih, tapi pasti dan risknya kecil. Maka di sini disebut ketika ada pilihan seperti itu, maka pilihan yang kedua dalam kaidah ini. Dan ini di dalam beberapa kursus ya, ada beberapa kursus suspi, kursus kepemimpinan, itu ternyata ini dibahas, Pak. Ketika engkau menjadi seorang manajer, seorang leader, maka ada dua pilihan. Satu itu profitnya tinggi tetapi risikonya tinggi tapi masih di awang-awang begitu ya. Atau yang kedua, yang nggak tinggi tetapi ya kira-kira bisa kita on hand, bisa kita pegang, risknya nggak banyak. Ya udah kita pilih. Ini misalnya tendernya barengan gitu, kita harus pilih salah satu. Ya sudah kita pilih yang kedua. Sama nanti ketika ngambil keputusan Bapak dan Ibu di rumah misalnya, sama seperti itu. Ini enaknya kita pergi ke Surabaya, liburan ini ke Surabaya. Tapi anak ini kok kayaknya lagi agak kurang enak badan ya, agak demam. Kemarin ya seminggu yang lalu agak kurang enak lah gitu badan. Atau kita jalan-jalan aja lah ke Sentul gitu ya. Kira-kira kita harus pilih mana nih? Yang dekat. Dalam kaidah ini yang dekat. Karena apa? Mudorot anak sakit tadi itu lebih besar daripada keuntungan kita bisa pulang kampung ke Surabaya. Lebih baik jalan-jalannya memang dekat aja lah. Ini sama seperti misalnya ketika di seberang sungai sana ada emas 1 kilo, tapi Bapak harus melewati sungai yang mana sungainya itu ada buayanya. Maka yang harus diambil, jangan diambil emas itu, karena mudorotnya kalau terkena itu jauh lebih besar, kita bisa mati kan. Itulah ibaratnya. Nah ini bagus untuk kita ambil sebagai pengambilan keputusan sehari-hari. Ada yang disebut sebagai kias, mengkiaskan sesuatu dengan kaidah-kaidah yang ada di sini. Ya, jadi ketika ada sesuatu yang rigid, ketika ada sesuatu yang berbahaya, maka kalau bisa jangan diambil. Ketika keuntungannya besar tapi mudorotnya besar, jangan diambil. Kalau dalam Islam, karena salah satu fungsi turunnya syariah itu ya, itu kan adalah menjaga jiwa, menjaga harta ya. Sehingga kalau seandainya nanti bapak-bapak mengabaikan jiwa, itu justru akan dilarang oleh Islam, karena syariah justru harus menjaga jiwa.